Abdi dan kawan-kawan, di video saya kali ini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia. Korupsi sulit diberantas karena banyak orang tidak mau bekerja dengan jujur dan menikmati hasil korupsi tersebut. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan banyak orang. Meski sering diartikan sebagai mengambil uang negara, korupsi sebenarnya juga merugikan hak-hak orang lain. Sikap anti korupsi harus ditanamkan sejak dini agar negara terbebas dari korupsi dan dapat maju seperti negara lain. Untuk mencapai hal ini diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pendidikan. Berikut merupakan upaya-upaya negara untuk memberantaskan korupsi. 1. Dengan pembentukan Bappekan. Bappekan adalah lembaga pertama Indonesia yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga ini bertugas mengawasi tindakan korupsi di kalangan pegawai negeri dan menerima laporan dari masyarakat. Namun, Bappekan ini akhirnya dibubarkan karena berbagai alasan, seperti perubahan struktur pemerintahan dan dianggap kurang efektif. Pembentukan Bappekan menunjukkan upaya awal Indonesia dalam memberantas korupsi. Meskipun sudah tidak ada, semangat pemberantasan korupsi terus berlanjut dan diwujudkan melalui lembaga-lembaga anti korupsi lainnya, seperti KPK. Lembaga yang kedua adalah Panitia Retooling Aparatur Negara atau disingkat PARAN. Dibentuk pada awal tahun 1960-an untuk memperbaiki birokrasi dan menekan korupsi yang muncul usai nasionalisasi perusahaan asing. Kebijakan ekstrim seperti daftar kekayaan pejabat negara atau disingkat DKPN memicu resistensi dari para pejabat yang merasa privasi mereka telah dilanggar. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya menegakkan transparansi pada pejabat tinggi di tengah suasana politik yang kompleks. Akhirnya, mandat PARAN gagal terwujud dan panitia ini dibubarkan. Yang ketiga adalah Operasi Budi. Operasi Budi diluncurkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963. Dipimpin oleh Jenderal Ahmad Nasution untuk menargetkan BUMN dan lembaga-lembaga negara yang lawan korupsi seperti Pertamina dan lain-lain. Namun upaya ini gagal akibat kendala politik serta keterkaitan erat antara pejabat tinggi dan Presiden Soekarno, sehingga kebijakan anti korupsi tidak berjalan dengan efektif. Yang kelima adalah Komisi 4. Menanggapi tuntutan mahasiswa, Presiden Soeharto membuarkan tim pemberantasan korupsi yang sudah ada sebelumnya dan membentuk Komisi 4. Komisi ini dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Wilopo dan anggotanya adalah Profesor Yohanes I.J. Kasimo dan A. Cokro Minoto. Komisi 4 tugas utamanya adalah menyelidiki kasus korupsi di beberapa lembaga negara seperti Departemen Agama, Bulog, Telkom, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, Pertamina, dan sebagainya. Hasil penyelidikan Komisi 4 menemukan banyak penyimpangan terutama di Pertamina. Salah satu masalah besar yang ditemukan adalah pengelolaan anggaran Pertamina yang sangat buruk. Meskipun Komisi 4 menemukan banyak bukti korupsi di Pertamina, pemerintah tidak mengambil tindakan tegas. Kasus-kasus korupsi tersebut tidak dituntut secara hukum, melainkan hanya dianggap sebagai kesalahan dalam pengelolaan. Akhirnya, Komisi 4 dibubarkan tanpa hasil yang signifikan. Yang keenam, Operasi Tertib atau disingkat OPSTIP. Setelah Komisi 4 dibubarkan, pemerintah kembali membentuk tim pemberantasan korupsi yang baru bernama Operasi Tertib atau disingkat OPSTIP. Tim ini dipimpin oleh Laksamana Sudomo. Namun, OPSTIP juga mengalami kendala yang sama seperti Komisi 4. Korupsi pada masa itu sudah terstruktur dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan. Bahkan ada kecenderungan bahwa
Undang-undang pada masa itu dibuat justru untuk melindungi para koruptor. Hal ini membuat banyak negara asing menyebut Indonesia sebagai negara kleptokrasi, yaitu negara yang dikuasai oleh para pencuri. Yang ketujuh, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat TGP TPK. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gus Dur, dibentuklah sebuah lembaga anti korupsi yang bersifat sementara bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP TPK. Melalui peraturan pemerintah, tugas utama TGP TPK adalah mengatasi masalah korupsi dan melibatkan masyarakat secara luas. Anggota TGP TPK berasal dari berbagai masyarakat dengan ketua saat itu adalah Hakim Agung Andi Andojo. Namun, keberadaan TGP TPK tidak berlangsung lama. Pada tahun 2001, TGP TPK dibubarkan karena adanya gugatan yang menyatakan bahwa pembentukan dan struktur lembaga tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Sebelum adanya KPK, terdapat Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN yang dibentuk pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Tugas KPKPN adalah memeriksa laporan kekayaan para pejabat negara. Kemudian, KPKPN bertransformasi menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. KPK adalah lembaga negara yang independen dan bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Sebelum adanya KPK, terdapat Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau biasa dipanggil KPKPN yang dibentuk pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Tugas KPKPN adalah memeriksa laporan kekayaan para pejabat negara. Kemudian, para KPKPN bertransformasi menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK. KPK adalah lembaga negara yang independen dan bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan pembentukan KPK adalah untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman pada prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keterbukaan, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Karena banyaknya kasus korupsi yang harus ditangani, KPK membutuhkan bantuan dari lembaga negara lainnya. Beberapa lembaga seperti Polri, Kejaksaan, dan BPK siap membantu KPK sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peran media massa. Media massa memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Berita tentang korupsi selalu menjadi sorotan utama, dan media juga berperan dalam menjaga kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Kebenaran dan akurasi informasi sangat penting dalam pemberitaan tentang korupsi, karena media berfungsi sebagai pengawas sosial. Pemberitaan media yang seringkali terlalu fokus pada aspek sensasional dari kasus korupsi justru dapat mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi. C. Peran pendidikan anti korupsi. Pada hakikatnya, korupsi merupakan sebuah persoalan tentang moralitas bagi seseorang. Jika ia memiliki tingkat moralitas yang baik, maka ia tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam hal korupsi. Oleh karena itu, pendidikan moral sangat diperlukan dalam membentuk pribadi yang baik. Dapat pula disimpulkan bahwa dalam menciptakan pribadi bermental anti korupsi, maka diperlukan pribadi dengan moralitas yang baik. Pendidikan anti korupsi dalam bentuk penanaman nilai dan pengembangan karakter mutlak
Diperlukan agar generasi muda memiliki dorongan dan dukungan untuk mengembangkan sikap menolak tegas terhadap bentuk korupsi. Pendidikan anti korupsi juga bisa diperoleh dari rumah melalui orang tua dan lingkungan sekitar. Sekolah melalui kurikulum pendidikan anti korupsi atau jalan raya melalui praktik berkendara. Contoh sikap anti korupsi dalam berkendara di jalan raya antara lain: 1. Menaati rambu lalu lintas. 2. Tidak membayar uang damai saat ditilang oleh polisi lalu lintas. 3. Berhenti atau parkir di tempat yang tidak diperbolehkan. 4. Tidak melintas di bahu jalan atau menggunakan jalur busway. 5. Memasang sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. 6. Tidak menggunakan trotoar apabila mengendarai motor. 7. Menggunakan jembatan penyeberangan dan lain sebagainya. Pemberantasan korupsi juga tidak akan efektif tanpa peran serta masyarakat, karena saat ini begitu banyak perkara korupsi yang ditangani penegak hukum, tetapi korupsi juga masih saja terjadi. Hal ini dikarenakan korupsi telah membudaya di masyarakat. Peran kita dalam membantu pemberantasan korupsi adalah dengan mengenali, menghindari, dan melakukan sikap anti korupsi. Berikut cara atau tips untuk menciptakan lingkungan anti korupsi. 1. Selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan nilai kejujuran pada keluarga dan orang-orang terdekat. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain. Dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, tertib berlalu lintas dan membiasakan mengantri. 3. Mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur dan menghindari praktik korupsi. 4. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, kepentingan bisnis, maupun hubungan bertetangga. Itu saja video saya kali ini. Terima kasih.